Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Windasari dari Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pegadaian dan sewa guna usaha atau leasing. Adapun pengertian penggadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. Pengertian gadai menurut KUHP pasal 1950, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Kegiatan usaha penggadaian, mungkin selama ini masyarakat kita hanya mengenal usaha penggadaian secara sepintas saja, yaitu sebagai tempat peminjam uang dengan cara menggadaikan barangnya. Padahal dalam praktiknya, di samping usaha peminjaman uang, perum penggadaian juga melakukan usaha lain. Usaha lain yang dilakukan oleh perum penggadaian adalah untuk melayani jasa taksiran, melayani jasa titipan, memberikan kredit, dan ikut serta dalam usaha tertentu bekerjasama dengan pihak ketiga. Nah, jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum penggadaian adalah emas, perak, intan, berlian, sepeda motor, mobil, televisi, radio, komputer, kulkas, mesin jahit, barang tekstil berupa pakaian, barang-barang pecah belah, dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik, dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi penggadaian penting, mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya. Keuntungan usaha gadai, tujuan utama adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan penggadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Selain memiliki keuntungan, penggadaian juga memiliki manfaat, yaitu ada dua macam. Yang pertama, manfaat bagi nasabah. Manfaat utama yang diperoleh nasabah yang meminjam dari perum penggadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Nah, yang kedua, manfaat bagi perum penggadaian. Manfaat yang diharapkan dari perum penggadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum penggadaian. Adapun pengertian sewa guna usaha atau leasing secara umum adalah perjanjian antara perusahaan leasing dengan nasabah, di mana pihak lesor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lese dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka tertentu. Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 atau KMK 01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha dengan hak opsi untuk digunakan oleh lese selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, yang dimaksud dengan finance lese adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lese pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lese tidak mempunyai hak opsi untuk membeli sewa guna usaha. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lesor, yang kedua lese, yang ketiga supplier, dan yang keempat asuransi. Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan aktif lesor. Dalam perusahaan leasing ini, jenis ini produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka lesekan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Yang ketiga, lese broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lese untuk memperoleh barang modal kepada pihak lesor untuk dileasikan. Jadi, dalam hal ini lese broker hanya sebagai perantara antara pihak lesor dengan pihak lese. Nah, mungkin itu saja sedikit materi tentang penggadaian dan sewa guna usaha atau leasing yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.